Assalamualaikum, salam Pak Ali. Sehat, Pak Arif. Sehat Sehat, ya, Pak? alhamdulillah. Sehat ya Pak. Alhamdulillah, sehat, Pak Arif. Saya dengar lagi di Sumatera ya, Pak? Pak Arif lagi di luar kota, Pak ya? Emang bener, hidup seimbang itu isinya cuma mager sama rebahan. Hidup seimbang itu tetap seneng-seneng, cek. Tapi ajak orang lain senang juga, cek. Main sama teman-teman, nggak lupa beli keperluan orang tua, cek. Cek. Traveling tetap jalan, tapi nggak kehilangan arah, cek. Pakai BSI Mobile dan seimbangkan hidupmu. Bukan rekeningnya bisa online. Bank Syariah Indonesia. Ya, selamat sore Pak Noh. Selamat sore dan Pak Divi Johansyah yang ada di perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur dan Bung Arif Rasid Hasan yang ada di Jakarta. Hari ini adalah ulang tahun harian Diswe, ulang tahun yang pertama. Jadi ini 4 Juli. Kita pilih dulu biar bersamaan dengan ulang tahun Amerika, begitu. Oh gitu. Dan tentu pada ulang tahun ini beberapa acara sudah diadakan. Sekarang ini di halaman belakang itu ada donor konvalesen untuk yang ketiga kalinya. Minggu lalu sekali, kemarin sekali, hari ini lagi. Karena kita lihat orang antri untuk mendapatkan plasma konvalesen. Sehingga di belakang ada kegiatan donor. 2 minggu lagi juga diadakan lagi sampai beberapa minggu sampai masalah plasma konvalesen ini tercukupi karena begitu banyaknya penderita COVID yang baru sekarang ini. Di samping saya ada Pak Muhammad Noh, kita semua sudah tahu, profesor, doktor, insinyur dan banyak lagi gelarnya yang masih fasih berbahasa Prancis dan sekarang menjadi Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dan nanti kita akan mohon beliau untuk berbicara kaitannya ekonomi syariah dengan Badan Wakaf. Nanti seperti apa dan saling menggerakkannya bagaimana. Kemudian ada Pak Divi Johansyah, ini SMA-nya di Bandung, kemudian masuk ITB, Teknik Industri, lanjut lagi S3 di bidang keuangan di universitas yang sangat terkenal di Amerika, Pennsylvania, dan di UPenn, di Walton-nya, dan berarti memang jago keuangan ini. Dan nanti akan kita mohon berbicara mengenai perkembangan ekonomi syariah di Jawa Timur dan pada syariah pada umumnya kaitannya dengan kebijakan Bank Indonesia. Kemudian ada tokoh muda, Mas Arif Rasid Hasan, ini dokter gigi. Saya kenal beliau ini udah lama, sejak saya sebelum menteri, kemudian sejak saya menjadi menteri. Dan hebatnya Pak Nuh ini, Pak Divi, ini Mas Rasid ini dulu saya tawari untuk menjadi komisaris BUMN. Karena saya pengen waktu itu anak-anak muda, tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh mahasiswa itu harus mulai diperkenalkan dengan dunia ekonomi real. Jangan sampai calon-calon tokoh bangsa itu nggak mengerti ekonomi, ngertinya buku dan ngertinya pergerakan yang detailnya tidak mendalami. Karena itu ayo mulai jadi komisaris supaya mulai belajar bagaimana memahami perusahaan, memahami ekonomi real. Tetapi hebatnya Mas Arif ini tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena terikat etika. Karena masih menjadi ketua umum organisasi mahasiswa waktu itu. Nah, alhamdulillah saya dengar sekarang sudah jadi komisaris. Terima kasih Tapi ya, saya Pak. salut dan saya memuji bahwa ada calon tokoh nasional, tokoh bangsa masa depan yang sejak masih muda sudah menjunjung tinggi etika, sudah menjunjung tinggi bahwa
jabatan itu pengabdian dan kapan harus pantas dijabat, kapan belum pantas. Maka saya bangga sekali Pak No dengan Mas Arief Rosyid ini. Tapi sebelum semua itu kami akan mendengarkan dulu, dan di ulang tahun Diswe yang pertama ini saya merasa terhormat bahwa Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu akan memberikan pengantar dan memberikan arahan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk ekonomi syariah ini. Judulnya hari ini sengaja kita sebutkan kata menanti. Dengan kata menanti itu kita pertama punya harapan. Yang kedua berarti memang kita masih menanti. Jadi kebangkitan ekonomi syariah ini. Tetapi menanti yang ada harapan. Nah, nanti kita mohon kepada Pak Divi, Bung Arief Rosyid dan Pak Noh untuk juga menyinggung seberapa sebetulnya kata menanti ini lama atau tidak lama. Tapi baiklah, kita nantikan bersama. Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya kenal beliau sudah cukup lama juga, karena ketika saya menjadi Direktur Utama Bank Nusuma miliknya NU, Bapak Wapres ini waktu itu menjadi komisarisnya. Jadi kalau rapat direksi dan komisaris biasanya kami bertemu, Gus Dur sebagai komisaris utama, Yai Ma'ruf Amin sebagai komisaris, dan saya sebagai direktur utama. Jadi sering ketemu waktu itu. Kemudian ketika saya menteri, beliau juga menjadi anggota waktu itu istilahnya Dewan Pertimbangan Agung. Sehingga kalau sidang kabinet masih juga sering bertemu dengan beliau. Dan sekarang beliau menjadi wakil presiden. Silahkan kita mendengarkan bersama-sama, dan kami mohon Bapak Wakil Presiden untuk menyampaikan pengarahannya pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dahlan Iskan selaku founder harian Diswe beserta segenap jajaran, Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Komisaris Independen dan Regional CEO Bank Syariah Indonesia BSI, Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya sampaikan, yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir baik secara langsung maupun melalui virtual pada webinar series harian Diswe. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Dahlan Iskan selaku founder harian Diswe dan tim atas peringatan 1 tahun berdirinya harian Diswe. Semoga harian Diswe semakin berkembang dan maju sebagai media yang independen, terpercaya, dan diterima oleh masyarakat. Pengalaman Bapak Dahlan Iskan yang puluhan tahun malang melintang di dunia jurnalistik sebagai pengusaha media dan juga sebagai menteri tentunya akan menjadi kekuatan tersendiri bagi harian Diswe untuk terus berkembang dan maju, ditambah lagi struktur kepemilikan harian Diswe yang mayoritas dipegang oleh karyawan akan menjadi potensi tersendiri bagi perusahaan untuk terus bertumbuh dan berinovasi di tengah persaingan dengan media online lainnya. Selanjutnya saya juga menyampaikan apresiasi kepada harian Diswe yang pada ulang tahunnya mengangkat topik ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan upaya yang sedang diikhtiarkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menggaungkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru yang memperkuat ekonomi nasional. Sebagaimana saya sampaikan pada beberapa kesempatan, hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS
sejak Februari 2020 yang merupakan babak baru dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dimaksudkan untuk mempercepat berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim. Sudah selayaknya ekonomi dan keuangan syariah menjadi penggerak ekonomi nasional. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dari sisi supply, kita punya sumber daya untuk pengembangan ekonomi syariah. Sementara dari sisi demand, kita adalah pasar potensial terhadap ekonomi syariah baik di sektor keuangan, produk dan makanan halal, fashion muslim, dana sosial Islam, usaha atau bisnis syariah, dan sebagainya. Namun harus diakui bahwa kita masih tertinggal dalam hal ini. Tidak hanya dari negara-negara muslim, tapi juga dari negara non-muslim seperti Thailand dan Brazil dalam ekspor produk halal, serta Inggris yang lebih maju dalam pengembangan keuangan syariah. Oleh karena itu, dengan 4 fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, pemerintah berkeinginan mempercepat peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah di dalam perekonomian nasional. Melalui 4 fokus ini diharapkan ekonomi dan keuangan syariah akan semakin maju sesuai dengan harapan dari tema seminar kita hari ini, menanti kebangkitan ekonomi syariah. Dalam 1 tahun ini beberapa langkah nyata untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah telah diwujudkan, antara lain melalui pengembangan aspek kelembagaan dengan memperluas lingkup kerja KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, menjadi KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selanjutnya dalam pengembangan bidang keuangan syariah dengan menggabungkan 3 bank syariah milik pemerintah BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri BSM, BNI Syariah, BNIS, dan Bank BRI Syariah BRIS, menjadi Bank Syariah Indonesia BSI. Melalui penggabungan ini, BSI diharapkan menjadi lokomotif sektor keuangan syariah di tanah air. Hadirnya BSI sebagai salah satu bank besar tentunya akan mempercepat berkembangnya keuangan syariah dan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Di bidang pembiayaan, berbagai instrumen keuangan syariah juga telah diupayakan oleh pemerintah, seperti peluncuran surat berharga syariah atau sukuk, pengembangan filantropi Islam melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Cash Wakaf Linked Sukuk atau CWLS, serta hadirnya jumlah aplikasi dan kanal-kanal keuangan syariah secara digital di marketplace. Di sektor real, pemerintah juga terus berupaya mengembangkan rantai nilai produk halal atau halal value chain, di antaranya dengan mendirikan kawasan industri halal KIH. Saat ini telah ditetapkan 3 KIH, yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten, Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan, Kepri. Sementara 3 KIH lainnya tengah disiapkan, yaitu di kawasan industri Batamindo di Batam, di kawasan industri Jakarta Pulau Gadung, dan di kawasan industri Surya Borneo di Kalimantan Tengah. Melalui pembentukan KIH diharapkan akan tercipta ekosistem produk halal dalam satu kawasan. Selain membangun KIH, yang juga menjadi tantangan bagi kita adalah mengisi kawasan industri halal dan menarik pelaku usaha termasuk UMKM menjadi bagian dari ekosistem KIH.
Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan 4 bidang ekonomi syariah yang saya sebutkan tadi. Keberpihakan, keseriusan, dan fokus semua pihak untuk memajukannya menjadi kunci keberhasilan membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri. Sistem ekonomi yang terus berkembang dan terintegrasi dengan digitalisasi mengharuskan semua pelaku ekonomi beradaptasi terhadap teknologi. Ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi bagian dari transformasi ekonomi ini. Ekonomi berkembang, teknologi berkembang, dan cara bertransaksi pun juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, ekonomi dan keuangan syariah juga harus mampu menjadi bagian dari perkembangan dan transformasi ekonomi nasional. Selain itu, ekonomi dan keuangan syariah juga tidak boleh dilihat hanya dari sisi kesesuaian syariahnya saja, melainkan juga harus efisien dan kompetitif, sehingga menjadi pilihan yang rasional bagi semua orang, tidak hanya bagi kaum muslim saja. Jalan panjang untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah tentunya juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei Bank Indonesia tahun 2020, literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat Indonesia masih rendah, yaitu sebesar 16,2%, sehingga masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Sementara untuk sektor keuangan syariah lebih rendah lagi. Berdasarkan data survei Otoritas Jasa Keuangan, OJK tahun 2019, indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru sebesar 8,93% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 9,1%. Peran media tentunya menjadi sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Memperbanyak informasi dan pemberitaan terkait ekonomi dan keuangan syariah, termasuk UMKM, menjadi salah satu upaya kita meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu saya mengajak peran serta media, baik cetak, elektronik maupun digital, menyediakan ruang khusus bagi pemberitaan, edukasi, dan rubrik ekonomi dan keuangan syariah serta UMKM. Dengan semakin banyaknya konten-konten variatif dan inovatif membahas ekonomi dan keuangan syariah, maka masyarakat akan semakin tertarik dan mudah memperoleh pemahaman terkait ekonomi dan keuangan syariah sejak dari awal. Di lain pihak, berkembangnya literasi keuangan syariah melalui media juga tidak dapat kita lepaskan dari peran para jurnalis sebagai ujung tombak dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan independen. Oleh karenanya, media juga harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jurnalis terhadap prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah, sehingga informasi yang disajikan menjadi akurat dan tidak menimbulkan bias informasi. Seiring kondisi pandemi, beberapa pekan ini kita mengalami lonjakan kasus COVID yang cukup tinggi. Saya menghimbau semua pihak untuk tetap optimis. Pemerintah akan terus berusaha sekuat tenaga dan pikiran mengatasi masalah kesehatan dan menjaga ekonomi secara bersamaan. Dan kepada masyarakat saya minta untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, terapkan 5M dimanapun kita berada, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas adalah kebiasaan baru kehidupan kita sekarang. Vaksinasi menjadi salah satu ikhtiar kita untuk cepat keluar dari krisis kesehatan. Pencapaian kekebalan komunal
tidak lepas dari peran aktif masyarakat mengikuti vaksinasi. Mari kita sukseskan program vaksinasi, bergotong royong dan saling bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat menjalankan vaksinasi. Dan bagi yang telah memperoleh vaksinasi agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebagai penutup sambutan ini saya menyampaikan semoga webinar ini berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya serta meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Presiden. Ternyata tajam sekali sambutan beliau, arahan beliau. Dan yang sangat saya catat adalah tentang masih rendahnya literasi mengenai ekonomi syariah. Saya sendiri tidak terlalu jelas yang dimaksud literasi ini seperti apa. Nanti Pak Divi, Bung Arief, Pak Nuh nanti bisa lebih menjelentrehkan lagi. Literasi yang 8% tadi harus naik berapa setiap tahun, sehingga tahun berapa akan menjadi berapa. Saya punyai tujuan, target, dan cara mencapainya. Dan ketika disebut ekonomi syariah itu bangkit, itu ketika literasi sudah berapa. Supaya masyarakat kita semua ini jelas, sekarang literasi 8%, tahun depan berapa persen, tahun depannya lagi berapa persen, tahun berapa menjadi sekian persen, dan sekian persen itulah yang menjadi tanda bahwa ekonomi syariah bangkit. Saya kira Pak Divi Johansah yang mendalami keuangan di Amerika, kemudian berada di Bank Indonesia lama, termasuk di Jawa Timur saja sudah hampir 4 tahun, jadi sudah sangat paham dengan Jawa Timur, ekonominya maupun angka-angkanya. Sehingga mohon Pak Divi, Bank Indonesia apakah juga mempunyai fokus untuk meningkatkan literasi ini, atau ini tugas siapa? Dan nanti targetnya itu seperti apa sebetulnya Bank Syariah ke depan ini? Silakan Pak Divi. Terima kasih Bang Dis. Yang kami hormati Bapak Wapres, yang kami hormati Prof. Muhammad Nuh, yang kami hormati Pak Dahlan Iskandar, yang kami hormati Mas Arief, Komisaris Bank Syariah Indonesia, dan teman-teman semuanya yang hadir di sini. Ada Pak Ali Muafa juga, rekan bilnya BSI di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan saya merasa terhormat diundang oleh Disway untuk bicara mengenai menanti kebangkitan ekonomi syariah. Sebagai prolog saya sampaikan bahwa saya ini tinggal sebulan lagi menjalani tugas di Bank Indonesia. Bulan Agustus saya sudah purna bakti, Prof. Nuh, Bang Dis, Pak Ali, Mas Arief. Jadi ini akan berpengaruh kepada apa yang saya rekomendasikan, karena ini akan berangkat dari apa yang sudah saya kumpulkan selama bertahun-tahun merenungi daripada ekonomi syariah ini. Potensi tadi digambarkan oleh Pak Wapres sudah sangat luar biasa, potensi ini. Tapi sebagai seorang ekonom, saya ingin mengingatkan kita semuanya, dulu kita adalah penghasil komoditas, dan kita tahu di teori ekonomi itu ada kutukan negara-negara penghasil komoditas. Mereka hanya ekspor barang mentah, barang baku, tapi mengimpor nilai tambahnya. Ya, itu yang menyebabkan defisit transaksi berjalan kita selalu tekor. Nah, ini yang saya khawatirkan dari Indonesia sebagai negara dengan umat muslim yang sangat besar. Yang menjadi pemikiran kami di Bank Indonesia sejak lama adalah jangan sampai kita ini hanya menjadi negara konsumen. Ya, karena kita tahu, mungkin sudah disampaikan beberapa kali bahwa sekarang negara-negara di luar Indonesia itu berlomba-lomba untuk menghasilkan produk halal. Bang Dis, kami ingin sampaikan bahwa kesadaran
Jadi kalau kita belum bicara literasi ya, tapi kita bicara mengenai kesadaran akan produk halal, sebenarnya itu sudah di dunia itu sudah mewabah istilah saya, sudah global. Kenapa? Karena ciri-ciri khas daripada produk halal itu adalah kebersihan, ya, kena bahan bakunya sudah jelas. Nah ini sampai sampaikan, ini kita lihat bahwa negara-negara yang sebagian besar non-Muslim malahan sudah masuk ke arah sini. Seperti Brazil itu menjadi cita-citanya menjadi pemasok unggas halal terbesar di dunia. Australia pemasok daging halal terbesar di dunia. Kemudian juga Korea menjadi destinasi utama pariwisata halal, bahkan juga Jepang. Nah, yang menarik Thailand. Thailand itu adalah visinya menjadi dapur halal dunia. Dan dapat kami sampaikan, Bang Dis, bahwa ini menarik ya, bahwa strategi untuk dapur halal dunia itu saya hanya dengar ceritanya, belum pernah ketemu. Itu disusun di University of Chulalongkorn, Thailand. Dan siapa yang menyusunnya? Katanya itu adalah cucunya Ahmad Dahlan yang ada di Thailand. Ya, ini menarik sebenarnya. Nah, Malaysia juga ingin menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah yang diikuti juga oleh Inggris, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Singkatnya saya ingin mengatakan bahwa dalam pertarungan sekarang ini, globalisasi, kita ini jangan hanya menjadi tempat konsumen halal. Kita juga ingin menjadi produsen barang-barang yang halal. Ini sangat urgent. Kenapa? Karena kalau tidak, kita akan terus neraca berjalan kita itu defisit. Tadi Bang Dis bertanya, kapan ukurannya? Saya sampaikan untuk dari segi ekonom, kalau misalnya di sektor makanan, ya, di sektor makanan, kemudian di sektor minuman yang halal, pakaian yang halal, kita sudah surplus, tidak lagi defisit. Itulah bisa kita katakan kita sudah mulai bangkit sebagai sebuah kekuatan ekonomi yang memproduksi barang-barang halal. Ya, jadi ini adalah ukuran yang paling sederhana, termasuk juga di sektor keuangan. Saya sangat dari tadi dari kemarin sebenarnya Bang Dis, saya kok judulnya menanti. Ini menarik sebenarnya, menanti ini ya. Kapan ini ekonomi syariah sudah mulai jalan? Saya sampaikan bahwa sebelum di Jawa Timur, saya itu 3 tahun Kepala Bank Indonesia Sumatera Utara di Medan. Apakah ekonomi syariah sudah jalan? Dan yang kedua adalah tentunya di sana tidak ada halal dan tidak syariah di situ. Ya. Nah, kalau Bang Dis ke Medan, ada yang menarik lagi di sana, yaitu adalah pangkas syariah. Ya. Ini saya ingin cerita untuk menyampaikan betapa masyarakat kita itu mempersepsikan ekonomi syariah itu bisa bermacam-macam. Ada persepsi akademis, ya, ada persepsi praktisi, tapi kadang-kadang itu ada yang mempersepsikan. Saya ini cerita sangat menarik. Saya pernah dari itu ada tukang pangkas yang dengan jelas mengatakan pangkas syariah. Terus waktu saya pangkas di sana, pangkas itu adalah cukur sebenarnya. Itu menarik. Saya amati sana cukur itu ada 2 box, satu kotak. Satu kotak pertama itu ada 2. Sambil cukur saya tanya, kenapa kalau disebut pangkas syariah? Itu bagaimana dengan pangkas hotel? Karena kebersihan. Ya, kebersihan. Yang kedua adalah saya tanya kenapa ada 2 box di situ. Nah, dia bilang box pertama itu adalah bayaran untuk cost of production kita. Ya, dia akan terus terang segini 15.000 waktu itu. Kotak kedua adalah terserah Bapak, atau kalau puas dengan pelayanan saya silahkan. Jadi kayak semacam tip.
Nah ini adalah dengan demikian akhirnya biasanya cukur itu dari 50.000, dia bilang costnya dari 15.000, saya isi misalnya 25.000 jadi 40.000 sebenarnya, gitu kan. Nah jadi persepsi masyarakat itu bisa bermacam-macam mengenai ekonomi syariah. Nah ini mengantar saya kepada apa yang saya sampaikan dengan keinginan kami di Bank Indonesia dan juga OJK sekarang, ya termasuk juga masyarakat ekonomi syariah, Badan Wakaf dan teman-teman lainnya di akademisi adalah kita ingin memperkuat mata rantai halal value chain. Kita ingin memperkuat yang namanya ekosistem industri halal di Indonesia. Ini juga visi yang diinginkan oleh Ibu Gubernur, Ibu Khofifah, agar Jawa Timur menjadi pusat ekosistem industri halal. Artinya apa? Nah, saya ingin sampaikan, kalau kita bicara mengenai industri ekonomi syariah, Bapak Ibu semuanya, titik lemah kita mungkin adalah di sisi hilir. Ya, kalau kita bicara mengenai ekonomi halal di sektor hulu, kita tahu petani kita banyak yang Muslim, ya, peternak kita banyak yang Muslim, ya, di sektor jasa juga banyak, ya. Tetapi nilai tambah mereka makin turun. Karena mereka sangat tergantung kepada tengkulak, sangat tergantung pada yang lain, yang membuat nilai tambah daripada ekonomi syariah yang berbasis halal tadi semakin kecil sampai ke hilirnya. Ya, jadi kami sekarang ini sedang bergerak kepada kalau disebut hilirisasi boleh saja, ya hilirisasi. Tapi kami juga sekarang sedang mendorong adalah prinsip-prinsip yang namanya korporatisasi ekonomi syariah. Kenapa disebut korporatisasi? Karena ekonomi tidak bisa menghilangkan yang namanya agregator, market agregator. Petani-petani kita kecil-kecil, tidak mungkin mereka tidak lepas dari yang namanya tengkulak. Ya, begitu juga para peternak kita kecil-kecil, tidak mungkin bisa lepas daripada yang namanya tengkulak. Harapan saya kita bisa mewujudkan suatu agregator yang bisa menjembatani antara pelaku ekonomi syariah kita yang sangat kecil-kecil ini dengan pasar yang memang butuh efisiensi, butuh skala ekonomi yang tinggi, sehingga dengan sendirinya mata rantai ekonomi syariah itu bisa menjadi efisien. Baik Pak, Ya. Pak Divi, Ya. terima kasih. Ya. Terima kasih. Nanti kita buka lagi Ya, ketika monggo. kita diskusi. Bagus sekali, terutama tentang kepeloporan di bidang makanan halal tadi. Nanti saya akan bertanya ke Pak Divi di sesi berikutnya nanti. Pengamatan Pak Divi di bidang makanan halal ini, siapa yang menjadi lokomotifnya? Siapa yang menjadi lokomotifnya sampai mencapai tingkat yang sekarang ini? Apakah ada satu organisasi yang menjadi motor, atau itu sebetulnya gerakan individual masing-masing pengusaha yang mencari pasar halal, ternyata pasarnya ada, kemudian ternyata membesar. Jadi siapa yang berperanan paling utama meningkatkan peranan makanan halal dalam ekonomi syariah itu? Tapi nanti kita lakukan waktu sesi diskusi. Sekarang ke Mas Arief. Mas Arief Rosid Hasan ini dokter gigi, pendidikannya dokter gigi, tetapi karena aktivis pergerakan sejak masih mahasiswa sehingga cenderung apapun mengerti begitu. Dan saya juga pengen nanti sedikit riwayatnya. Dulu tidak mau diangkat, saya angkat menjadi komisaris BUMN, kok sekarang menjadi komisaris Bank Syariah Indonesia. Dan tentu nanti kita juga pengen tahu ke depannya, karena tadi Bapak Wapres mengatakan bahwa negara dalam hal ini pemerintah membuktikan diri menjadi pelopor menggerakkan ekonomi syariah ini lewat bank syariah. Karena dengan bersatunya bank-bank syariah milik BUMN, maka langsung skala bank syariah Indonesia itu menjadi sangat besar. Silakan Mas Arief. Mas Arief ini SMA di Makassar. Betul, Abah.
Terus di ke Makassar. Hasanuddin, ke Universitas Hasanuddin. Ya. Terus Sekarang master? sekarang lagi S3 di UI ya, Bah. Oh, di bidang apa? Ambil apa? Kebijakan kesehatan masih. Oh, kebijakan kesehatan. Jadi masih bisa jadi guru besar nanti ya, karena linear. Amin, amin, Ya, amin. ya. Silakan Mas Arief, silakan. Ya, Silakan. terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah DI, guru saya, mentor ya. Saya akan habis waktu saya ini Abah, mungkin tambah lagi sehari kalau saya menjelaskan seberapa penting Abah Dahlan dalam hidup saya ya. Beliau banyak membantu waktu saya ketua HMI dan termasuk terakhir waktu di Jawa Timur pada saat COVID tinggi-tingginya, Abah yang membuka jalan untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman bonek ya. Terima kasih banyak Abah atas ilmu, pengetahuan dan pengalamannya. Pak Divi, juga Prof Nuh tadi, Pak Ali Muafa ya, RCO kami BSI di Jawa Timur, dan Bapak Ibu sekalian, para penonton di Disway ya. Disway juga tahun lalu kalau nggak salah Mbak ya, saya hadir sehari setelah peresmian Disway, dan Disway ini lahir bukan cuma bertepatan dengan tadi ya ulang tahun Amerika ya Abah ya, tapi bertepatan dengan COVID. Cukup berani juga Abah, tapi seperti itulah Abah Dahlan Iskan yang kami kenal sebagai generasi muda ya, termasuk tadi kesempatan waktu itu untuk belajar ya sebagai komisaris. Sebenarnya saya sudah menyetorkan waktu itu CV saya, tapi setelah merenung, berkonsultasi, seminggu kemudian saya pamit kembali sama Abah. Sepertinya saya mesti lebih fokus di HMI, karena waktu itu HMI sempat pecah 3 dan ya butuh konsentrasi. Saya terpilih di kongres yang cukup panjang juga, 1 bulan. Jadi masih terlalu banyak residu ya yang tentu waktu itu saya harus ambil pilihan untuk lebih fokus. Dan kenapa akhirnya saya mengambil sekarang Abah? Saya sih menganggap hari ini saya sedang tersesat di jalan yang benar ya. Tersesat di jalan yang benar, dari kesehatan ke perbankan, tapi akhirnya setelah belajar manajemen risiko, sama-sama belajar soal kesehatan, satu kesehatan manusia dan kesehatan masyarakat, satu lagi tentang tingkat kesehatan bank. Intermezzo Abah. Jadi tadi kita sudah banyak mendengar dari Wakil Presiden ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang juga dianggap sebagai bapak ekonomi syariah di Indonesia gitu ya. Menarik karena periode pemerintahan ini tadi Abah Wapres menyampaikan bahwa setelah meresmikan yang namanya Komite Nasional Keuangan Syariah, kemudian melengkapinya dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, terakhir Pak Presiden kemudian mengambil langkah untuk merger bank syariah ya, 3 bank menjadi 1. Dan saya kira kalau dengar testimoni-testimoni dulu ya, Abah juga salah satu orang yang sangat besar, Abah Dahlan Iskan ya, sangat besar perhatiannya terhadap merger bank syariah ini, walaupun alhamdulillah niat mimpi Abah ini baru terlaksana belakangan ya, tapi saya kira semangat yang Abah selalu dorong inilah yang kemudian membuat kami menjadi kewajiban kami untuk bisa melanjutkan itu. Saya izin share screen sedikit. Saya akan cepat saja Abah, tapi karena kapasitas saya sebagai anak muda, milenial ya, kita sering sebut di Bank Syariah Indonesia, sehingga saya coba masuk ke bagaimana sih yang tadi Abah sebut ya, bahwa indeks literasi dan keuangan syariah kita itu nggak pernah nyampe 10% Abah. Kalau kata Pak Komut kami, Pak Mulya Siregar, sejak 92, sejak lahirnya Bank Muamalat ya, sampai 2016 itu peningkatan literasi dan inklusi keuangan kita sekitar 0,20%. Itu baru setelah 2016 sampai 2020 kemarin itu peningkatannya itu baru sekitar 0,24%.
itu pun pertumbuhannya masih karena aksi korporasi ya, Bah. Belum belum secara organik gitu ya. Dan setelah mungkin ini juga sekaligus menjawab tadi Abah kenapa akhirnya saya di sini, karena sejak saya selesai jadi ketua HMI, saya diminta bantu Pak JK di Dewan Masjid Indonesia. Terakhir saya diminta juga Pak Erik selaku ketua Komite Pemuda di Masyarakat Ekonomi Syariah. Memang yang paling kita mesti akselerasi adalah kelompok anak-anak muda ini. Ya, seperti yang kita tahu usia 44 tahun sampai 0 tahun di demografi Indonesia itu sekitar 72%. Ya, artinya apa? Once kita fokus ya untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah ke kelompok muda dan terancam muda ini, harusnya sih kita bisa mencapai 25 sampai 35% ya. Itu yang bagi saya menjadi pekerjaan rumah saya, Abah. Dengan masuk ke masjid ya, masjid kita ada 800.000 ya. Saya kebetulan juga ketua pemudanya, kami coba memperankan juga masjid dalam hal ini untuk menggerakkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Ya, kemudian pesantren udah luar biasa ya. Powerfulnya peran pesantren ini, misalnya bagaimana pesantren-pesantren itu sudah mulai kerjasama misalnya dengan bank-bank syariah gitu ya. Alhamdulillah masjid pelan-pelan Abah. Kemarin kami mencatat ada sekitar 3.000 sampai 4.000 masjid yang teman-teman Bank Syariah Indonesia itu sudah latih manajemennya. Nah, kemudian mereka juga udah pelan-pelan menjadi nasabah di Bank Syariah. Karena uniknya bukan cuma masjid-masjid, tapi hampir semua dulu organisasi-organisasi kepemudaan Islam itu nggak memahami gitu ya bahwa mereka penting untuk mendukung atau berpihak pada Bank Syariah Indonesia gitu. Tugas Pak Jokowi sewaktu merger 1 Februari ada 4 hal yang dititipkan. Yang pertama harus inklusif. Jadi Bank Syariah Indonesia tidak hanya boleh quote and quote menjadi milik nasabah yang muslim. Nah, sehingga yang pertama kami waktu itu lakukan dengan kelompok teman-teman Cipayung dari Pemkri dan seterusnya ya, GMNI dan lain-lain, itu kita kemudian mengajak dan memperkenalkan tentang Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah setelah kita perkenalkan, mereka semua kemudian menjadi nasabah gitu ya, dan memberi testimoni yang oke lah. Kemudian yang kedua soal digital, Pak Presiden juga menitipkan ini bahwa Bank Syariah Indonesia harus adaptif terhadap zaman dengan digitalisasi. Dan saya berani mengatakan bahwa digital banking Bank Syariah Indonesia itu menjadi digital banking terbaik mungkin yang ada saat ini. Kenapa? Dan saya beberapa kali menulis di media bahwa kita sudah Bank 5.0 ya, ketika teknologi itu sudah diajak ikut untuk membantu masyarakat. Dan alhamdulillah di aplikasi kita ada Siswaf gitu ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan untuk membantu masyarakat yang sedang kena dampak dari pandemi COVID-19 ini di tengah COVID ini. Kemudian yang ketiga, Pak Jokowi juga menitipkan bahwa, dan ini relevan dengan apa yang kami lakukan, bahwa Bank Syariah Indonesia harus juga bisa masuk ke milenial, karena tadi anak muda dan yang terancam muda ini sangat besar sekali, 72%, dan inilah yang menurut kami akan sangat mungkin ketika kita garap dengan serius bisa meningkatkan 25 sampai 35%. Kemudian yang terakhir, naik kelas. Nah, ini yang juga menjadi pekerjaan rumah teman-teman di Bank Syariah Indonesia, bahwa berbagai kegiatan-kegiatan atau keberpihakan dari pemerintah terhadap UMKM dan seterusnya itu harus disertai oleh komitmen dari perbankan agar bisa meningkatkan kelas gitu ya, dari pengusaha mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke atas gitu. Dan ini harusnya tidak sekedar lip service saja melihat kinerja dari teman-teman selama ini. Bank Syariah Indonesia alhamdulillah setelah merger ini kemampuan di mikro, kecil, menengahnya ada sama teman-teman kemarin di BRI Syariah, Pak Ali Muafa ini ya, ex legacy itu, kemudian BNI Syariah, dan tentu saja teman-teman di Bank Syariah Mandiri. Ketiga ini masing-masing punya kekuatan yang insya Allah akan mendukung bagaimana Bank Syariah Indonesia ini bisa menopang pengusaha agar pengusaha naik kelas. Kemudian Abah, ini
pegawai kita 72% alhamdulillah sudah muda semua, Abah. Jadi ketika tadi saya bilang bahwa kita ingin merangkul nasabah yang juga muda, ini backbone-nya udah cukup nih. Kita punya 72% gitu. Anak-anak muda yang tentu dengan bahasa komunikasi dan seterusnya itu bisa berlangsung dengan baik. Yang juga saya pengen cerita, Abah, bahwa Bank Syariah, ekonomi dan keuangan syariah ini adalah tidak hanya ekonomi dan keuangan masa kini, tapi juga bisa kita klaim sebagai sistem ekonomi dan keuangan masa depan. Kenapa? Karena kalau kita lihat SDGs yang tujuannya itu tripis, people, planet, profit, itu ternyata linear dengan makosid syariah, gitu ya, faith, soul, mind, life, dan wealth, gitu. Jadi ini yang membuat kami yakin betul, dan dengan bahasa ini yang kami membuat percaya diri gitu ya, bahwa anak-anak muda itu akan ditantang gitu ya dengan satu sistem ekonomi dan keuangan yang baru ya. Seperti yang kita tahu, setiap krisis orang baru sadar nih bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu oke gitu ya. Tapi setelah krisis kadang-kadang kita lupa lagi. Nah, momentum ini yang bagi kami sangat penting kita jaga, dan menurut kami kenapa Pak Jokowi, Pak Kiai, dan Pak Erick Thohir berani merger Bank Syariah ini dalam tempo kurang lebih 6 bulan gitu ya. Karena melihat momentum ini gitu. Momentum di tengah pandemi yang ini nih. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, alhamdulillah Bank Syariah tumbuh gitu ya. Bahkan pembiayaan kita aset ya itu bertumbuh sekitar double digit nih, 13,11%. Kalau kredit pembiayaan kita 8% dibandingkan dengan pembiayaan bank konvensional yang minus 3% gitu. Jadi sistem ekonomi dan keuangan syariah, dalam hal ini perbankan syariah, tidak hanya bank masa kini, tapi dia harus menjadi bank masa depan. Karena tadi kenapa misalnya di Belanda, di Belgia kita sudah mendengar konsep bagi hasil ya, dan seterusnya. Dan itu yang sebenarnya ada di Bank Syariah Indonesia. Dan terakhir yang saya juga pengen sampaikan tadi menjawab Abah, bahwa kenapa perbankan syariah ini penting. Karena 89,26% aset lembaga keuangan syariah itu merupakan kontribusi perbankan syariah. Nah, kenapa pilihan merger ini fundamental? Karena sekali lagi kita tidak mungkin mengakselerasi sistem ekonomi dan keuangan syariah kita, dalam hal ini perbankan syariah, kalau kita tidak punya satu bank yang besar yang bisa bersaing dengan bank konvensional, dan tentu saja juga bisa bersaing dengan bank lain di dunia lain gitu ya. Jadi mungkin itu Abah dari saya sedikit pengantar, saya kembalikan Abah. Baik, terima kasih Bung Arief, bagus sekali. Saya bangga dan saya berterima kasih bahwa Anda begitu fokus menekuni bidang baru ini. Dan tadi yang juga sangat penting saya catat adalah bahwa ketika bank-bank umum mengalami negatif dalam menyalurkan dana, Bank Syariah Indonesia malah meningkat sampai double digit, sampai 13%. Itu membanggakan sekali. Karena kita semua tahu pada saat pandemi seperti ini, saat ekonomi sulit, maka harus semakin banyak uang yang mengalir ke masyarakat. Tetapi ironisnya justru bank-bank mengurangi aliran uangnya ke masyarakat. Ternyata Bank Syariah Indonesia masih bisa tumbuh, bahkan tumbuh double digit, 13% lebih. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan inilah perlunya para pejuang pergerakan ada di Bank Syariah. Dan waktu itu memang saya ngotot sekali merger itu, harus merger. Karena bank itu bisa berbicara banyak kalau skalanya besar, kalau size-nya itu besar. Sementara kecil-kecil bersaing sendiri-sendiri, bahkan bersaing antar yang kecil itu. Dan alhamdulillah pada masa Pak Jokowi ini merger itu tercapai. Sekarang kita ke Pak Nur, Pak Nuh ini megang apapun maju. Sekarang saya lihat megang Universitas
Universitas NU Surabaya juga maju, kemudian memegang Badan Wakaf Indonesia juga maju, tetapi kita punya persoalan bagaimana membangkitkan ekonomi syariah. Pak Nuh punya pikiran apa di sini? Terima kasih Pak Dahlan dan terima kasih Yai, terima kasih Pak Divis, terima kasih Mas Arief. Tentu sebelumnya saya ingin ucapkan selamat dulu pada DSW yang sudah 1 tahun dan saya tergelitik dengan judul menanti. Menanti itu kalau saya cermati ada 2 kata yang tersembunyi di situ. Yaitu yang pertama tentu masih ada harapan. Dan memang harapannya besar, oleh karena itu dinanti. Yang kedua itu simbol kecintaan. Kalau sudah tidak ada cintanya ya sudah ditinggal aja, ngapain ditunggu. Nggak usah dinanti. Nggak usah dinanti kan begitu. Oleh karena itu saya kira Pak Dahlan dan kawan-kawan DSW itu ada harapan besar publik ini dan juga ada kecintaan besar. Oleh karena itu kita nanti kebangkitan dari ekonomi syariah itu. Nah, saya langsung masuk di beberapa aspek saja Pak Dahlan, mencermati dari apa yang sudah disampaikan Yai, Pak Divi maupun Mas Arief. Yang pertama, untuk bisa bangkit itu apa sih yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama tadi sudah disampaikan literasi. Gimana ceritanya orang bisa bergerak tapi kalau dia tidak paham? Literasi itu masih di tingkat pengertian literasi itu 1, pengetahuan, pemahaman. Padahal untuk gerakan itu tidak cukup di sini. Ada level berikutnya lagi yaitu kesadaran. Meskipun orang itu paham betul, tahu betul, tapi kalau kesadarannya belum, ya tidak akan berbuat apa-apa. Oleh karena itu tugas kita di komunitas yang mencintai ekonomi syariah ini, literasi tetap harus digalakkan, tetapi gimana caranya bisa menumbuhkan kesadaran itu. Caranya gimana? Nah, kesadaran itu kalau saya sih terinspirasi dengan satu ayat yang sering kita dengar, yaitu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajam munira. Jadi langkah pertama itu pembuktian. Orang itu mau tertarik kalau ada bukti, syahidan. Jadi buktikan, ayo sama-sama kita buktikan bahwa ekonomi syariah ini memang the best. Ada sesuatu yang unik, yang beda. Sepanjang itu sama saja dengan yang lain, orang akan bertanya, apa bedanya? Mempodoai kan begitu. Oleh karena itu yang harus kita cari adalah unsur uniqueness-nya. Kekhasan dari ekonomi syariah ini apa, dan itu yang kita eksplor. Tapi sayangnya kita sendiri sedang menggalakkan betul untuk mencari uniqueness itu. Sudah ketemu belum Pak? Itu yang masih saya belum firm betul apakah itu uniqueness-nya itu. Tetapi paling tidak gini, case-nya itu. Kawan-kawan di SDM Syariah, saya pelajari di mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Ekonomi Syariah, Bisnis dan seterusnya. Ternyata apa? Komposisi yang paling banyak itu adalah untuk membedakan jangan sampai gerakan atau transaksi atau bisnis syariah itu nabrak halal haram. Jadi dindingnya ini yang tebal betul. Ini halal haram, halal haram. Halal haram itu haram, banyak sekali, urusan syar'i yang dalam dimensi halal haramnya banyak sekali. Padahal kalau kita yang dari ilmu eksakta, kalau kita punya ruangan segini, volume dinding yang mengelilingi ruangan ini itu jauh lebih kecil daripada volume ruangan yang dikelilingi oleh dinding itu. Jadi kita lebih sibuk membicarakan dinding daripada membicarakan bisnis ruangan. di dalamnya. Bisnis itu di dalam ruangan ini. Transaksinya ada di ruangan ini. Oleh karena itu kalau bisa kita pelajari Mas Arief atau Pak Divi, berapa banyak direktur utama bank syariah yang punya background asli ilmu syariah? Ya. Berapa banyak direktur juga yang punya background syariah? Ya, sedikit atau banyak? Sangat bahkan mungkin tidak ada barangkali. Jangan-jangan kalau direktur utamanya sangat mengerti syariah malah haram terus nanti. Justru itu karena pendidikan syariahnya.
Kalau pendidikan syariahnya itu tidak sibuk urusan dinding, dia paham betul mengeksplor yang ada di tengah, maka dia jos. Taruhlah komisaris utama juga, Mas Arief backgroundnya bukan syariah, ya, saya pun juga bukan syariah, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, tidak usah khawatir, tidak apa-apa. Sepanjang orang itu mau terus menambah justru menjadi kekayaan tersendiri. Kalau kita itu tadinya tidak punya ilmu syariat, terus sekarang mau mempelajari ilmu syariat, sehingga apa? Sehingga semakin sempurna. Kesempurnaan itu bukan sifatnya eksklusif, tapi kesempurnaan ini terjadi kalau ada inclusivity antara ilmu-ilmu yang lain dengan ilmu yang lain dijadikan satu. Sehingga dari sisi istilah tadi itu mungkin kenapa kita harus perbankan syariah harus bersaing dengan perbankan konven? Ya, dari temanya saja kalau kita bersaing itu tema awal tahun 2000. Kompetisi itu tahun 2000-an. Ya, teori lama. Teori lama. Kalau kita pelajari perjalanan bisnis itu kan awalnya kan apa? Awalnya kan monopoli. Monopoli berkembang ke kompetisi. Kompetisi berkembang ke sinergi. Sinergi sekarang berkembang ke ekosistem. Nah, oleh karena itu saya kira desain dari pengembangan ekonomi syariah tidak harus eksklusif persyariahan, tapi gimana caranya kita bisa menularkan prinsip-prinsip syariah itu. Tapi Pak Nuh, ya, tapi pasar kita, pasar syariah, ya, itu kan dinding, bukan ruangan. Betul. Artinya pasar syariah itu kan, ya mereka selalu bicara halal haram tiap hari. Nah nanti apakah kalau kita mulai tidak membicarakan itu, pasar itu justru tidak lari? Saya kira tidak. Ya, dengan kesadaran orang beragama yang semakin kuat sekarang ini, apalagi di anak-anak muda, ya religiosity itu naik. Maka di situ pangsa pasar yang luar biasa. Tetapi yang harus segera kita lakukan itu transformasi dari pikiran-pikiran yang bergerak di potensi. Potensi kita itu besar. Yes, I know. Tetapi potensi itu intangible, Mas Ian. Paling banter tangible asset. Yang harus kita lakukan adalah transformasi dari intangible asset menjadi tangible asset menjadi real asset. Dari real asset ini akan menjadi the real power. Pak Dahlan kan pernah di PLN. Yang dirasakan oleh masyarakat itu bukan bendungannya. Ya, bendungannya oke luar biasa berapa juta kubik. Tapi yang bisa dirasakan itu strum yang keluar dari bendungan, dari pembangkit itu. Nah, kita di dalam ekonomi syariah juga begitu. Saatnya kita melakukan transformasi melalui kegiatan-kegiatan real yang ada di lapangan, dan itu yang sekarang kita lakukan di perwakafan itu. Tetapi sekali lagi mulai dengan apa? Literasi. Bagi kawan-kawan saya selalu sampaikan, kalau panjenengan bergerak di perwakafan, tidak cukup hanya mengajak orang untuk mengerti tentang perwakafan. Karena itu wilayah literasi. Wakaf itu gerakan, real. Sehingga perlu proses penyadaran, pertumbuhan kesadaran. Kesadaran itu tidak bisa tumbuh begitu saja. Itu kombinasi antara proyek-proyek real yang sifatnya atraktif, dan kenyataan. Kenyataan, atraktif, real, ditambah dengan sentuhan dari ilahi. Petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Sehingga para penggerak wakaf saya bilang kalau malam dungo. Tidak cukup banyak ngajarin saja. Demikian juga para penggerak dunia ekonomi Islam atau ekonomi syariah pun juga tidak cukup hanya berbisnis dari sisi real begini, tapi ada dimensi yang lain. Kombinasi itulah yang nanti insya Allah yang membedakan antara gerakan-gerakan biasa dengan gerakan-gerakan yang tadi Mas Arief nyebutnya ada maqasidul syar'inya. Maqasidul syar'i itu bukannya dimensi kekinian, apalagi dimensi hanya keduniaan, enggak, ada dimensi kenantian setelah kita meninggal itu. Nah, kalau itu bisa kita kemas, saya kira dalam bahasa agama itu berkah. Saya kira itu Pak Dahlan sebagai pengantar. Jadi sekarang ini menurut Pak Nuh, fokus itu sudah harus bergeser dari pengetahuan ke gerakan. Ke gerakan. Ya ini
orang seperti Mas Arief kan, Bung Arief ini kan orang pergerakan. Jadi sekarang harus bagaimana shifting dari kampanye pengetahuan, Iya, dari literasi ke menjadi- gerakan. ke gerakan real. Karena gerakan ini lebih real. Gerakan ini yang Ya. bisa dirasakan. Dari Gitu. pidato ke perbuatan. Keperbuatan. Itu. Mas Arief gimana Mas Arief? Setuju nggak kita sudah saatnya sekarang supaya penantian itu tidak terlalu lama dan kebangkitan itu akan nyata, maka sudah harus berubah seluruh pecinta ekonomi syariah ini dari pengetahuan ke gerakan. Pengetahuan biarpun literasi baru 8%, kita anggap sebetulnya Ya. ya oke lah begitu. Tapi kalau kita ada gerakan, karena gerakan ini akan juga pengetahuan Nantinya. menghasilkan pengetahuan juga. Bagaimana Mas Arief? Abah, saya baru pulang dari Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu kemarin kami ke Bintan dan Tanjung Pinang. Itu kota 25 kami, Abah. Jadi sejak 1 Juni kami ke 25 kabupaten kota, mulai dari Aceh. Sekarang udah sampai di Kepri ya. Mungkin setelah PPKM kami akan mulai jalan lagi sampai ke Papua, Abah. 17 Agustus atau 28 Oktober. Jadi betul yang tadi Pak Nuh dan Abah sampaikan, dan saya juga selalu menyampaikan ini ke teman-teman ya. Kita punya forum silaturahim studi ekonomi Islam, ada 200 kampus, Abah. Tapi sayangnya energi itu berputar-putar di teman-teman itu saja gitu. Jadi kami sekarang mengajak mereka untuk lebih inklusif. Kata kuncinya sebenarnya orang-orang ekonomi dan keuangan syariah ini yang pertama harus inklusif sendiri, Abah. Karena mustahil kita bicara inklusivitas kalau pergaulan kita ini masih sangat eksklusif gitu. Nah, kehadiran saya dari Aceh kemarin itu sampai nanti insya Allah ke Papua dalam rangka menggerakkan itu. Dan yang menarik, Abah, setelah kami berkeliling itu, nanti mungkin saya juga bisa silaturahim dengan Pak Nuh gitu ya. Misalnya Aceh, kemudian yang terakhir itu Riau. Riau itu kalau nggak salah provinsi 3 dari bawah ya, soal perwakafan kalau nggak salah. Padahal kita kenal ini Melayu ini kan sangat dekat gitu dengan Islam gitu ya. Aceh misalnya memulai Konun Aceh, tapi kenapa literasi di Aceh itu baru sekitar 17,5% tentang ekonomi dan keuangan syariah gitu ya. Di tempat yang lain misalnya juga di Padang gitu. Padang ini kemarin mereka pengen Bank Nagari ini konversi ke bank syariah. Tapi penolakannya bahkan dari kepala-kepala daerah sendiri gitu. Nah ini yang menurut saya akhirnya kami temukan setelah kami jalan keliling, melihat langsung, menggerakkan langsung, Abah. Ternyata masalah ekonomi dan keuangan syariah ini sangat kompleks gitu ya. Tapi harus kita selesaikan gitu ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara datang ke mereka, mengkomunikasikan itu gitu ya. Dan langsung setelah kita ketemu langsung kita minta mereka buka rekening. Karena nggak ada cara lain untuk mereka mengenal ekonomi dan keuangan syariah misalnya tanpa langsung mengenal produknya, Abah. Jadi itu yang selama ini kami lakukan dan alhamdulillah sekarang baru di 25 kabupaten kota. Kami sih rencana tahun ini bisa ke 100 kota, Abah, untuk menggerakkan teman-teman itu. Baik, Bung Arief. Jadi Bung Arief ini dulu biasa menggerakkan mahasiswa untuk demo. Oke. Jadi sekarang bagaimana konsep-konsep menggerakkan mahasiswa demo itu bisa dipakai untuk menggerakkan orang menjadi pelaku ekonomi syariah, menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia dan seterusnya. Kurang lebih kira-kira sama lah seperti kesehatan tadi sama bank. Di kesehatan ada risiko, bahkan risikonya nyawa. Di bank ada risikonya macet, kredit macet atau banknya kolaps dan seterusnya. Ya sekarang pergerakan juga sama lah. Bagaimana memimpin gerakan-gerakan mahasiswa beralih sekarang memimpin gerakan ekonomi syariah. Bagaimana Pak Divi? Pak Divi ini kan bergerak di sektor real, artinya pelaku sehari-hari di lapangan. Betapa kira-kira sulit Pak Divi, apakah sulit untuk mengubah dari program yang sifatnya pengetahuan menjadi program yang sifatnya gerakan? Silakan Pak Divi. Iya, Bang Dis. Saya lupa tadi mengucapkan selamat ulang tahun Bang Dis kepada Disway. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saking semangatnya tadi. Saya ingin mengamplifikasi apa yang disampaikan oleh Prof. Nuh ya.
Terus terang saya sudah terlalu sering ikut seminar-seminar syariah segala macam. Yang penting kita tuh langkah konkret sekarang ini. Pemerintah sudah menyediakan rumahnya, ya, sudah menyediakan segala macam, tinggal kita isi, ibaratnya seperti itu. Nah, memang yang kita hadapi sekarang ini juga Mas Arief, Pak Ali Muafa, kita ini memang kesulitan mencari wira swasta syariah sebenarnya sekarang ini. Ini sebagai contoh saya katakan, Prof. Nuh, dulu banyak sekali yang dari Badan Wakaf itu yang datang ke saya membawa daftar yang diwakafkan tanah segala macam untuk wakaf produktif. Ya. Persoalannya adalah, dan ini saya kasih masukan ke banyak perguruan tinggi, kita ini nggak punya orang-orang yang mampu, kalau di ekonomi konvensional namanya adalah aset manajemen, aset manager, yang mampu mengelola aset, apakah itu rumah sakit atau pom bensin segala macam. Jadi tanahnya ada. Saya nggak tahu Prof. Nuh fikihnya nih, jangan-jangan amalnya belum nyampe nih karena belum dikelola gitu kan gitu. Jadi waktu itu saya di beberapa perguruan tinggi ekonomi, saya sampaikan tolong dibuat sertifikasi ahli-ahli wakaf produktif, selain tentunya sertifikasi Dewan Pembina Syariah segala macam. Nah ini yang langkah-langkah konkret ini yang ingin kami tekuni. Nah saya ingin kasih contoh satu hal yang sedang konkret yang sedang kita kerjakan adalah di kalangan pesantren di Jawa Timur. Ya, ini kita sudah memiliki namanya Koperasi Syarikat Bisnis Pesantren. Ya, dari pesantren-pesantren yang utama. Saya nggak bicara mengenai pesantrennya, tapi kalau kita bicara sebenarnya pasar yang besar, kalau saya bicara Indonesia lah, pasar yang besar untuk ekonomi syariah itu di pesantren. Dari beras, gula pasir, apalagi tuh sabun, odol segala macam itu besar sekali. Keinginan kami sangat sederhana, bagaimana supaya pasar yang di pesantren itu dipenuhi oleh produsen-produsen yang ekonomi syariah juga, gitu. Bukan dari produk-produk yang lain, gitu kan. Sehingga akan dengan sendirinya mendorong kemandirian daripada bisnis pesantren. Dan ini sedang kita garap, KSBP, Mbak Hesti tolong ditayangkan aja kalau bisa, itu alhamdulillah kita sangat tahu di awal-awalnya, terus terang aja Bang Dis, Prof. Nuh, kesulitan kami percaya, kalau tadi Bang Dis tanya seperti apa untuk menggerakkan ini, saya sangat percaya adanya koperasi. Harus dalam bentuk koperasi, ya, koperasi syariah, apalagi koperasi yang berbasis syariah. Tapi terus terang di kita ini membentuk koperasi itu panjang persoalannya, ya. Di koperasi itu harus punya anggaran dasar, rapat umum anggota dan segala macam. Nah ini alhamdulillah kita sudah bikin di 17 bisnis pesantren yang besar. Dan ini sudah masuk ke tahun ketiga, sudah mulai muncul istilahnya saling memenuhi kebutuhan antar pesantren, seperti Sunan Derajat memasok garam ke pesantren yang lain, begitu juga percetakan dipasok oleh pesantren yang lain, beras ke pesantren yang lain. Nah, alhamdulillah juga tahun ini kita sudah juga membuat 3 gudang distribution, karena kita sangat penting untuk menjadi pedagang harus punya gudang di sini. Nah ini sudah mulai berjalan sekarang, dan insya Allah ini akan menjadi cikal bakal daripada kembalinya pedagang syariah seperti ini di Jawa Timur. Nah ini yang sedang kita kerjakan. Jadi konkretnya selain ini tentunya juga ada ini di dalam himpunan ekonomi bisnis pesantren, Happy Trend, dan ada lagi namanya One Pesantren One Product yang sedang kita dorong bersama-sama Pemprov Jawa Timur. Ini OPOP ini kalau misalnya sudah berhasil, sebenarnya nanti tinggal kita menyambungkan satu pesantren dengan pesantren yang lain, ya. Nah ini di kalangan pesantren. Di luar lagi juga ada seperti di Muhammadiyah itu juga kita juga sudah kerjasama, misalnya untuk mereka bisa menghasilkan telur, daging ayam, sehingga bisa menjadi pemasok kebutuhan telur di daerah yang lain. Dan sehingga memang kita bergerak dari intinya kita ingin ada santripreneur, istilahnya adalah orang-orang yang memiliki santri-santri yang bisa jadi entrepreneur, pesantrenpreneur yang holding company-nya, dan socialpreneur. Ini adalah alumninya yang bisa dari sisi masyarakat. Sementara itu Bang Dis, terima kasih. Pak Divi, dan kita di sini hadir juga Mas Tommy, pemimpin redaksi harian Diswe, dan saya dengar tadi ada Pak Ali Muafa,
dari regional Bank Syariah Indonesia Jawa Timur. Dan saya kira dari pembicaraan ini tadi kita melahirkan satu rumusan yang sangat konkret ya untuk menanti kebangkitan itu, yaitu bagaimana shifting, bagaimana beralih dari pengetahuan ke gerakan. Saya kira nanti Mas Tommy dan Pak Ali Muafa, kalau bisa kita bicara di Surabaya, di Jawa Timur ini, bagaimana merumuskan ini, termasuk tadi yang disampaikan Pak Nuh, menemukan keunikan dalam pengertian beda yang nyata antara bank umum dan bank syariah, yang beda itu bukan saja beda, tetapi beda yang membuat orang tertarik untuk melihat yang beda ini. Bukan beda sekedar beda, tapi ini sehingga merumuskannya nanti saya kira kita perlu diskusi 10-15 orang, jangan banyak-banyak, supaya konkret bagaimana merumuskan keunikan apa saja dan tingkat double-nya untuk menjadikan keunikan ini menjadi langkah nyata itu seberapa besar. Saya kira ini rumusan kita yang sangat penting sore ini. Bagaimana Pak Nuh? Saya kira ilmu itu ada dua macam, ilmu untuk diketahui sama ilmu untuk dilakukan. Nah, yang bab ini itu ilmu yang untuk dilaksanakan. Oleh karena itu gagasan Pak Dahlan tadi itu untuk mengundang kawan-kawan paling tidak yang ada di sekitar sini maupun karena pakai Zoom dan seterusnya itu luar biasa. Saatnya kita memformulasikan sesuatu yang real. Dan memang benar Mas Arief, di perbankan syariah tumbuhnya alhamdulillah. Kalau tadi di BSI tumbuhnya sekian persen, alhamdulillah. Kalau di Mega Syariah itu barangkali Pak Nuh ini komisaris Bank Syariah Grup Syariah. Mega Syariah ya. Mega Syariah. Itu dari sisi BBT itu mungkin bisa 4 kali, 400% dibanding tahun 2019 dibanding tahun 2020. Dan tahun ini 2021 saya hitung-hitung itu 400% lagi dibanding dengan 2020. Tahun 2020. Jadi dibanding sebelum COVID naik 800%. 800%. Wow. Asetnya pun juga demikian, dari kira-kira 5 triliun sekarang sudah menjadi 18-19 triliun. Wow. Jadi artinya ini insya Allah lah segala sesuatu itu kalau sudah mendapatkan berkah, yang main bukan kita saja, tetapi ada pitulung, kalau bahasa Jawanya itu pertolongan dari Allah itu. Saya kira bagi Pak Divi, Mas Arief, Pak Dahlan, yang penting itu satu yang tidak boleh itu putus asa. Tidak boleh putus asa. Putus asa tidak boleh. Harus terus cari celah-celah di mana itu insya Allah ada. Memang kalau saya perhatikan di dunia wakaf, Bung Arief, Pak Divi, itu kan dulu wakaf mati menjadi wakaf produktif, menjadi wakaf uang. Itu menurut saya metamorfose ini konkret dan maju sekali begitu. Nah, jadi dalam kurun berapa itu berubah bermutasi. Sekarang mungkin sudah varian D mungkin sekarang. Alfa beta tapi ada yang menarik Pak Dahlan ya. Jadi ternyata memang peluang itu banyak. Peluang itu luar biasa. Saya contoh untuk di perwakafan. Kalau sekarang anak yang baru nikah atau mau nikah, itu biasanya kan disimbolkan kecintaannya itu dengan gembok cinta. Ya, gembok cinta. Yang dicantolkan di Paris atau di mana begitulah. Saya bilang ngapain you simbolkan dengan gembok cinta? Coba sebelum menikah, akad nikah, you berwakaf. Sebagai tawasul, sebagai simbol keabadian cintanya. Berapa orang yang menikah setiap tahun di Indonesia? 2 juta. Loh, kalau orang itu berwakaf hanya 10.000, sudah ketemu berapa M? Dan ini kan setiap tahun, harta ini kan kalau wakaf kan tetap terus kan, yang bisa dipakai kan anaknya demikian dan seterusnya. Saya kira peluang untuk membesarkan ini itu luar biasa. Oleh karena itu saya sih tidak ada rasa putus asa. Pasti insya Allah ini urusannya kok. Apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah mesti benar ini. Tinggal pinter-pinteran aja kita nyari di mana celah.
gitu. Gitu. Jadi saya kira Mas Tommy ya, kita ketemu Pak Ali Muafa, nanti biar Mas Tommy sebagai leadernya, bagaimana kita meniru di perwakafan ini ada shifting 3 kali yang menunjukkan kemajuan dan fleksibilitas masa depan. Nah, di ekonomi syariah mungkin saya agak ketinggalan, tetapi sejauh pengetahuan saya belum ada tonggak-tonggak baru yang bisa mengarah ke kemajuan yang drastis gitu. Atau Pak Divi ada pengen mengoreksi saya atau Bung Arif? Silahkan. Pak Divi dulu. Sebenarnya yang kita lihat itu adalah bagaimana mentransformasi semangat yang sudah ada menjadi suatu kondisi di mana itu bisa menjadi nilai tambah sebenarnya konkret. Memang untuk bisa maju, terus terang harus ada infrastruktur yang belum harus dilengkapi dulu, yaitu tadi mengenai SDM yang ekonomi syariah. Saya rasa Pak Ali Muafa ini dari BSI ini juga sangat butuh SDM yang sangat paham mengenai ekonomi syariah. Dan itu harapannya bisa disuplai oleh perguruan tinggi maupun yang bisa juga praktek sebenarnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian juga hal-hal yang lain lah sebenarnya yang mungkin bisa menteri di debat discussion. Saya Pak Nuh menganggap bahwa pilar utama syariah sekarang yang kita butuhkan adalah amanah. Ya, orang belajar agama harusnya juga bisa amanah, akhlaknya juga baik gitu ya. Nah, tentunya prinsip-prinsip ini juga harus ditegakkan dalam kurikulum pendidikan ekonomi syariah yang sangat mendorong tinggi adanya faktor-faktor amanah. Dan hal-hal yang lain tadi seperti masalah manajemen risiko dalam ekonomi syariah itu seperti apa, ya. Nah ini juga masalah perjanjian hutang piutang itu juga harus jelas juga seperti itu. Nah itulah sebabnya kami sangat mendorong adanya sertifikasi di ekonomi syariah. Sekarang kita punya sertifikasi halal. Kami sudah pernah memfasilitasi sertifikasi halal, sertifikasi Dewan Pengawas Koperasi Syariah, bahkan juga sertifikasi ahli wakaf produktif. Dan tidak tertutup kemungkinan sertifikasi misalnya akuntansi syariah, keuangan syariah, dan yang lain. Nah ini yang sedang yang kita harapkan bisa didorong ke depan. Demikian Bang Dis, terima kasih. Terima kasih Pak Divi, terima kasih. Mas Arif? Abah, kemarin kami diskusi dengan teman-teman di Indef, sebelumnya juga dengan teman-teman di Kompas. Saya sampaikan bahwa kekurangan kita itu malah di media, Abah. Makanya tadi apa yang Abah sampaikan gitu ya, bahwa akan ada misalnya forum setelah ini dengan teman-teman BSI di Jawa Timur, dan kita mulai dari Jawa Timur, itu akan sangat menarik karena jujur aja mungkin Des Ekonomi dan Keuangan Syariah wartawan atau jurnalis yang ada itu masih Republika satu gitu. Yang lain-lain nggak ada, dan seperti nggak, ya apalagi halaman khusus ya Abah ya. Gimana mau ada halaman khusus wartawan atau jurnalis yang melek ekonomi dan keuangan syariah aja kita sangat minim gitu. Jadi mudah-mudahan di usia setahun Dahlan Iskan ini kita tahu kalau Abah yang garap media itu yang paling teringat sama kami itu ketika jumlah jejaringnya itu di ratusan kabupaten kota itu kan, kalau bukan Abah nggak mungkin ada kan. Nah mudah-mudahan dengan Disway ini bisa mulai Abah dari Jawa Timur ya, bagaimana SDM lebih spesifik tadi di media ini yang betul-betul concern mendorong narasi ekonomi dan keuangan syariah. Itu sih harapan saya, Abah. Makasih. Ini sudah 1 jam dan waktunya sudah cukup. Pak Nuh menutup, Pak Nuh. Saya menutup satu aja, kalau di perwakafan setelah kita diagnose titik lemahnya ada di mana? Ternyata ada di nazir. Nazir itu yaitu orang atau organisasi yang menghubungkan antara wakif dan harta wakaf ke mauquf alaih, penerima manfaat itu. Saya bilang gini, gimana ceritanya kalau jembatannya itu putus? Ya tidak bisa ngapa-ngapain. Antara supply and demand-nya tidak nyambung.
Oleh karena itu yang sekarang yang kita jadikan fokus utama itu penguatan para nadir ini. Kalau para nadir ini sudah kuat, insya Allah penambahan nilai tambah dari harta wakaf yang diberikan oleh wakif tadi itu diolah di sini, di tengah ini, di nadir, hasilnya ke mauquf alaih itu. Sehingga Sekarang nadirnya sudah kuat. sekarang lagi gerakan kita buat sertifikasi kompetensi para nadir, sehingga nadir-nadir itu nanti sebelum jadi nadir dia harus punya sertifikat itu dulu. Kita kerjasama dengan BSNP, dengan Kementerian Agama untuk merumuskan. Nah, nanti kita cari itu. jembatan seperti itu. Jembatan apakah ada jembatan yang putus di ekonomi syariah ini, Itu. atau jembatannya rusak, Iya. atau bahkan belum ada jembatan. Belum ada jembatan. Nanti coba kita Iya. rumuskan. Iya. Nanti kalau bisa Bung Arief nanti juga ke Jawa Timur, kita bicara yang lebih detail, konkret dan realistis begitu, Iya. agar semua ini bisa berjalan. Jadi saya kira begitu saya ya. nambahkan sedikit. Stroke itu adalah fenomena jembatan putus. Oh, Jadi stroke itu kan karena tidak ada Sakit aliran. stroke? Ya, sakit stroke. Karena tidak ada aliran. hmm. Maka ekonomi pun juga akan mengalami stroke ekonomi kalau tidak ada aliran. Secara sosial pun juga begitu, akan terjadi stroke sosial kalau tidak ada aliran. Sehingga tugas kita itu sebenarnya menjembatani antar berbagai tadi itu. Kalau di dunia yang sekarang ini kuncinya ada di media itu. Media itu adalah jembatani antar satu titik dengan titik yang lain. Sehingga peran media, betul Mas Arief, itu luar biasa. Baik Pak Noh, Pak Divi, Bung Arief, dan Pak Ali Muafa yang mengikuti dari entah dari mana, karena ini virtual. Dan terima kasih atas pendapatnya dan semua peranannya, dan terutama terima kasih sekali kepada Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah membuka tadi dan memberikan arahan di pertama. Terima kasih, kami juga terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun Diswe yang pertama. Ya. Terima kasih. Terima kasih.